Satu dari sekian banyak pertanda yang pasti kita rasakan sebelum kita diberikan segalanya, benar-benar diberikan segala bentuk kehidupan yang selama ini kita impikan, adalah dimulainya masa inkubasi jiwa yang sangat panjang. Di mana lewat masa inkubasi ini, kita sangat berpotensi untuk kehilangan iman kita. Kita berpotensi kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah masa yang saya bilang sangat sulit sekali untuk dilalui tanpa bekal keimanan yang kuat. Dalam masa inkubasi ini, kamu mungkin akan merasa semua doamu tidak didengar dan semua ikhtiarmu terasa sia-sia. Kamu bisa kehilangan penghasilan selama berbulan-bulan, bahkan mungkin selama setahun penuh, padahal kamu sudah mencoba segalanya. Kamu sudah kerja keras, sudah berdoa setiap malam, kamu sudah beramal, bersedekah, memperbaiki ibadah, tapi hasilnya tetap saja tidak ada perubahan. Dan kondisi ini juga akan diperkuat dengan orang-orang di sekelilingmu yang akan mulai menjustifikasi dengan pernyataan-pernyataan yang semakin menjatuhkanmu. Mereka bakal bilang kamu kurang usaha lah, kamu terlalu pilih-pilih rezeki lah, kurang berdoa lah, sampai mungkin akan ada yang tega bilang kalau kamu sedang dihukum Tuhan karena kamu telah terlalu banyak berbuat dosa. Akhirnya, setan akan mulai meyakinkanmu bahwa Tuhan telah meninggalkan dan mengabaikanmu sepenuhnya. Tapi percaya sama saya, justru di titik itulah kamu sedang berada di ruang yang suci. Ruang inkubasi jiwa yang sedang mempersiapkanmu untuk dilahirkan kembali ke dalam kehidupan yang lebih tinggi derajatnya. Dan ketika saya bilang derajat yang jauh lebih tinggi, saya nggak hanya berbicara kamu akan naik 1-2 level saja, tapi bisa belasan bahkan puluhan level. Karena kalau hanya 1-2 level saja, proses penyelarasannya tidak akan mungkin selama ini. Dan untuk bisa melompat setinggi itu, Tuhan perlu memastikan bahwa kamu sudah siap secara energi. Karena nanti yang akan naik itu bukan hanya rezekimu, tapi juga kesadaranmu. Itulah kenapa di masa inkubasi ini, kamu akan dipisahkan dari semua hal yang tidak lagi selaras dengan versi terbaikmu. Lalu apa yang perlu kamu lakukan untuk melewati masa inkubasi ini? Yang perlu kamu lakukan itu hanya satu, memperkuat keimananmu. Jaga, jangan sampai bisikan iblis berhasil melunturkan keimananmu pada skenario Tuhan. Karena jika keimananmu hilang, Tuhan akan semakin lama menempatkanmu pada masa inkubasi itu. Atau yang paling buruk, kamu kembali ke identitas lamamu, yang artinya kamu akan semakin menjauh dari versi diri terbaikmu. Itulah kenapa di beberapa konten yang lalu saya bilang, untuk teman-teman yang sedang berada di fase ini, sebisa mungkin tidak berdoa memohon apapun selain daripada ampunan. Perbanyak saja untuk memohon ampunan setiap saat. Karena ketika kamu berhasil menjaga keimananmu tetap utuh, Tuhan akan tingkatkan kepekaan intuisimu sehingga kamu lebih jernih mendengarkan instruksi-instruksinya. Termasuk juga dengan sinkronitas yang akan lebih sering Tuhan hadirkan. Setelah itu, tugasmu hanya tinggal menjalankan saja instruksinya. Karena itu yang dinamakan dengan ikhtiar kesadaran, alias ikhtiar yang berlandasan dengan bimbingan dan petunjuk ilahi, bukan sekedar perintah otak. Dan ketika waktunya tiba, semua akan terbuka dengan sendirinya.